Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Pertanyaannya adalah, puasa bikin asam lambung naik, benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Kenapa bisa benar, teman-teman sekalian? Karena kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman. Ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai ibadah di bulan Ramadan, maka tidak terjadi asam lambung naik. Asam lambung kenapa bisa naik? Disebabkan lokasinya naik. Teman-teman lihat di sini, ini ada namanya pipa makanan, pipe food namanya, yang dikenal dengan namanya esophagus. Nah, di pipa makanan ini lambung kita ya teman-teman sekalian ya. Ketika produksi asam lambung kita turun, maka pipa ini di ujungnya di paling bawah ini namanya LES, Lower Esophageal Sphincter. Ini dia kebuka teman-teman, kebuka dia. Nah, ketika kebuka asam lambungnya naik ke atas, maka terjadi heartburn. Terjadi yang namanya, kalau teman-teman tahu, GERD, acid reflux disease. Kenapa hal ini terjadi? Karena dalam digestive system kita membutuhkan dua hal. Satu yang namanya acid, dua yang namanya enzim. Keberadaan acid mengaktifasi enzim. Artinya kita akan membuat proses pencernaan ini untuk nanti lanjut lagi ke perjalanan selanjutnya di usus kecil dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat bahwa itu hanya terjadi kalau seandainya kita bisa punya aktivasi enzim apabila produksi asam kita cukup. The strongest acid in our body itu namanya HCl atau hydrochloric acid. Itu kalau teman-teman tahu itu pH scale-nya itu di sekitaran 2 dan 3. Mungkin ada yang bilang bahkan katanya 1 kalau manusia ya. Secara umum, sekali lagi, balik lagi nanti saya jelaskan ya pH scale-nya itu ya. Tapi secara umum, ketika produksinya kurang, maka tidak akan teraktivasi enzim. Yang terjadi adalah katupnya kebuka. Desi nanti dideketin ya, biar lihat ya. Saya ulang sekali lagi. Ketika produksi HCl-nya kurang, produksi asam lambungnya kurang. Kenapa bisa produksi asam lambungnya kurang, teman-teman sekalian? Karena mengasosiasikan puasa sebagai ancaman di persepsi kita. Melalui panca indera kita bilang bahwa puasa, wah saya nggak boleh makan. Kenapa puasa kita asosiasikan sebagai ancaman? Karena saya selalu beranggapan, nah ini kesalahpahamannya kita, bahwa saya hanya akan ada tenaga kalau dikasih makanan. Kalau nggak dikasih makanan, berarti saya nggak ada tenaga, tuh bahaya gitu. Nah makanya bahaya atau ancaman tersebut karena salah paham ya Mas Ade. Ya iya sih, karena salah paham. Karena sesungguhnya kalaupun nggak dikasih makan, badan akan mencari alternatif sumber energi lain dari lemak kita, yang which is lemak kita adalah yang disebut yang namanya cadangan energi yang ada. 1 kilo lemak itu kurang lebih hampir bisa sampai 7.000 sampai 9.000 kilokalori yang terkandung di badan kita. Yang siap pakai itu 1 kilo loh. Teman-teman punya bisa 10, bisa 20. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini salah paham kita. Kita beranggapan adalah bahwa bahaya banget nih pagi ini saya belum makan. Kalau nggak makan ini berarti saya nanti mah. Benar atau salah? Jawabannya benar. Kenapa? Karena ketika menjadikan ancaman, maka kita akan mengaktifasi yang namanya apa Des? Yang disebut dengan namanya stress response. Stress response itu artinya apa teman sekalian? Yaitu adalah yang disebut namanya sympathetic nervous system, di mana aktivasi modenya yang disebut dengan namanya fight or flight. Jadi badan ketika aktivasi ini yang terselenggara, ketika stres, maka tujuan daripada badan itu adalah either kabur atau dia ngelawan. Tapi kalau seandainya relax, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Badan punya fokus untuk tumbuh dan kembang, di mana akhirnya imunitasnya akan naik. Makanya recovery terjadi, healing terjadi, reproduksi terjadi, regenerasi terjadi, rehabilitasi terjadi. Jadi terjadi sebuah kekuatan di sini. Digestive systemnya akan optimal, termasuk juga produksi
HCl-nya juga akan optimal karena kan di sini kan sibuk dengan memperkuat badannya. Tapi ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman karena kita stres, maka otomatis dia nggak fokus untuk produksi karena dia fokusnya berlari. Otomatis waktu berlari, otomatis ototnya juga kencang. Makanya kenapa kita cepet capek gitu ya, terutama di bahu kita, di punggung kita. Detak nadi kita juga naik. Tekanan darah otomatis juga naik. Gula darah juga naik karena kan kortisolnya juga naik gitu ya. Sehingga ketidakmampuan kita untuk menyerap vitamin, misalnya vitamin D untuk kekuatan tulang apa segala itu tidak terselenggara juga. Jadi di sini sebenarnya agak sedikit kerugian kita. Bukan berarti salah karena kalau kita menjadikan stres by design secara terbatas, artinya hanya sejenak. Pada saat olahraga kita stres juga, pada saat puasa kita stres juga, pada saat kita masuk sauna kita stres juga. Tapi setelah kita keluar dari sauna, setelah kita buka puasa, setelah kita habis olahraga, terjadi yang namanya rebound parasimpatetik ini. Jadi terjadinya overload relax response, menjadi badan menjadi lebih kuat. Kemarin kita dikasih loh stres itu kita harus lebih kuat, tapi problemnya stres yang disebut dengan namanya emotional stress, yang namanya kalau istilahnya 24 jam 7 hari terus menerus ya kan, bener ya Des ya. Nah pada saat itu makanya kemampuan kita tidak bisa memproduksi HCl, asam lambungnya nggak cukup, maka otomatis yang terjadi, makanya kenapa katupnya terpaksa terbuka dan asam lambungnya naik. Jadi bukan produksi yang naik, bukan, tapi yang naik adalah lokasinya yang naik. Teman-teman ngerti ya di sini ya. Jadi sekali lagi, jadi sama sekali nggak salah pada saat dimana teman-teman bilang asam lambung saya naik Mas Ade. Nah tapi di bulan Ramadan kita, nah ya kan kita menghadapi bulan Ramadan, betul ya Des ya. Bulan Ramadan puasa kita asosiasikan sebagai ancaman atau sebagai ibadah Des? Ibadah Pak. Sebagai berkah ya. Iya betul. Nah pada saat di awal badan mesti beradaptasi dulu karena biasanya kan juga nggak dikasih. Biasanya kan tergantung sama karbohidrat terutama ya, paling sering ya, yaitu adalah ketika tiap kali jam 7 udah makan, nanti begitu diturunin jam setengah 10, jam 10 udah makan lagi, coffee break, diturunin lagi jam setengah 12, jam 12 udah makan lagi, udah diturunin lagi jam setengah 3, jam 3 udah makan lagi, coffee break lagi, begitu udah setengah 5, untung udah boleh pulang, habis itu ternyata bisa ngopi lagi ya, dan terakhirnya di malam makan lagi, bahkan udah makan malam, nanti jam 11 kepengen makan lagi. Kalau masih, makanya kenapa kalau masih melek pasti nanti saper ya, makan lagi. Jadi naik turun terus menerus ya. Jadi teman-teman sekalian, balik lagi kalau kita berbicara soal konsep yang namanya ketika kita puasa tidak terjadi yang namanya lonjakan gula darah yang terlalu tinggi ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita lihat di sini nih teman-teman. Nah, jadi ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai sebuah ibadah, badan kita pelan-pelan akan menggunakan alternatif sumber energi lain dari karbo dependent, akhirnya menjadi fat adapted atau badan beradaptasi dengan lemak ya. Nah memang sebenarnya prosesnya panjang sih, ada yang bilang 9-12 hari, tapi kalau secara overall sebenarnya kita akan udah melihat tendensi kemudahan kita biasanya di hari keempat. Jadi 3 hari aja itu yang namanya keto flu itu teman-teman sekalian ya. Kenapa kita bisa jalanin terus Des? Karena kecerdasan kita akan keimanan tinggi. Ya kita bilang oh nggak apa-apa kok, saya cobain aja jalanin terus, lama-lama terbiasa. Paham ya teman-teman sekalian? Nah jadi alasannya seperti itu teman-teman. Jadi secara teoretis sebenarnya tidak terjadi hal itu gitu. Tapi orang selalu bilang bahwa Mas Ade, saya kalau nggak makan saya pasti mah gitu ya. Tapi ketika dia kaum muslimin dan muslimah pada saat dimana Ramadan, berarti kan kamu tidak bisa puasa, tapi kok ternyata mendadak jadi bisa gitu ya. Karena kecerdasan akan imannya tinggi, artinya apa? Artinya mindsetnya, persepsinya berubah. Akhirnya instruksinya bukannya stres, tapi instruksinya relax. Makanya tidak terjadi asam lambung naik ya. Paham ya teman-teman ya? Sudah kita mulai. Nah jadi sekali lagi yang mau dikatakan kalau kita berbicara pH scale-nya gitu, dalam kalau kita berbicara ludah kita namanya salivary amylase atau namanya saliva ya kalau orang bilang ya.
Ludah kita itu pH scale-nya itu 7, berarti tingkat keasamannya itu netral ya, atau normal itu 0, berarti tingkat keasamannya. Nah, tingkat keasaman meningkat 10 kali lipat ketika terjadi penurunan pH scale dari 7 ke 6. Turun lagi dia ke 5, tingkat keasamannya malah naik jadi 100. Turun lagi ke 4, tingkat keasamannya naik jadi 1000 dibandingkan dengan ludah kita. Turun lagi ke 3, tingkat keasamannya naik menjadi 10.000, lebih asam dibandingkan ludah kita. Turun lagi ke 2, turun lagi ke 1 jadi 1 juta, turun lagi ke 0 jadi mungkin 10 jutaan ya kira-kira ya. Poin dari cerita ini hanya cuma mau bilang adalah bahwa kalau kita berbicara tadi yang namanya si HCl tadi yang diproduksi oleh tubuh kita pada saat dimana kita rileks, itu pH scale-nya berapa sih teman-teman? Itu katanya kira-kira di sini, atau di antara ini, atau di antara ini dan ini kalau teman-teman tahu. Ya kurang lebih lah kalau menurut saya di sekitar 2. Jadi artinya 100.000 kali tingkat keasaman. Makanya kenapa sebenarnya manusia kalau dia rileks, istilahnya memberikan kesempatan kepada tubuhnya untuk menjalankan kecerdasannya, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dengan tingkat keasaman setinggi itu memungkinkan dia untuk membunuh berbagai penyakit. Makanya kenapa ada istilah yang disebut dengan belum 5 menit. Artinya apa tuh, Des? Artinya makanan yang udah jatuh. Betul. 4 menit 59 detik masih ditelan sama dia. Sama orang dulu. Kenapa? Karena orang dulu nggak mengadopsi ketakutan dan kecemasan seperti anak sekarang yang selalu apa-apa serba cemas. Makanya ketika cemas akhirnya tidak bisa memproduksi asam lambung yang layak. Bahkan katanya asam lambung manusia katanya 1 juta tingkat keasamannya bagi sebagian sumber. Tapi apapun nggak penting lah. Teman-teman, izin saya di sini, saya tidak dalam ekspertisnya tentang tahu apa yang terjadi, tapi yang saya sering katakan, ilmu kesehatan dan ilmu kesakitan adalah ilmu kemungkinan. Nah, poin dari cerita ini adalah kita belajar tentang yang namanya kemungkinan-kemungkinan. Saya membuat penyederhanaan di dunia Adera ini hanya dengan bilang bahwa apa sih poinnya dari cerita ini? Poin dari cerita ini cuma bilang adalah bahwa manusia punya kecerdasan sendiri sebenarnya. Kalaupun juga sampai makanan yang kotor tadi aja, itu aja kita bisa makan dan kita nggak kenapa-napa, gitu maksudnya. Tapi yang ada hari ini kita malah sibuk mengkampanyekan yang namanya sterilisasi, betul ya? Jadi seolah-olah apa-apa takut. Kita underestimate kemampuan tubuh kita sendiri. Nah, underestimate-nya membuat kita jadi lemahnya, akhirnya jadi benar atau salah, Des? Jadi benar karena apa? Karena kita mengadopsi ancaman sebagai lifestyle kita, gitu. Dan orang di luar sana, termasuk teman-teman fitness influencer dan sebagainya, memang senang menciptakan ancaman, gitu ya. Hati-hati lo gini, bahaya. Hati-hati lo latihan beban, bahaya. Hati-hati lo puasa, bahaya. Hati-hati lo makan protein, bahaya. Hati-hati lo makan apa lagi, gitu ya. Kardio bahaya, apalagi pokoknya semua bahaya ya gitu ya. Tapi yang tidak disadari, balik lagi seperti saya katakan, justru akhirnya bahaya itu datang bukan karena actual yang kita jadikan ancaman, tapi bahaya itu datang karena persepsi cara pandang kita yang akhirnya, yang saya sering katakan, arsitek sistem kekebalan tubuh kita, problemnya palang pintunya adalah central nervous system, which is adalah sistem syaraf, di mana si persepsi tadi yang akan memberikan atau yang akan mempengaruhi instruksi kepada badan kita, teman-teman sekalian. Kurang lebih itu aja ya. Ngomongnya bolak-balik di situ. Ya, secara umum teman-teman saya izin alasan kenapa kita senang bisa dapat kesempatan untuk dibantu cuka apel gitu ya. Nggak dijadikan ini sebagai obat, enggak. Hanya cuma sebuah apa ya, suplementasi aja, dan ini kebetulan sifatnya juga alami kalau teman-teman tahu ya. Karena sifatnya memang apelnya sendiri ya kalau teman-teman, satu organik, raw, mentah, unfiltered,
Apalagi unpasteurized with mother itu artinya hanya cuma mau bilang kebermanfaatannya nggak ada, tapi lebih kepada bahwa tidak ada polutan, tidak ada apa-apa. Pada dasarnya cuma dikasih kalau istilahnya acidic acid aja, akhirnya terjadilah si cuka apel ini, atau yang dikenal dengan namanya apple cider vinegar. Nah, apple cider vinegar ini teman-teman sekalian jangan dipakein madu, jangan dipakein ini apa, udah biarin dia apa adanya aja teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman konsumsinya adalah kalau pertama kali mau 1 aja sendok nggak apa-apa udah. Kalau misalnya mau 2 sendok makan juga boleh, tapi nggak bisa langsung makan karena itu terlalu acidic, terlalu keras. Karena cuka apel adanya di mana teman-teman sekalian? Kalau seandainya gara-gara kita terlalu stres sehingga tidak bisa memproduksi asam lambung sendiri, akhirnya kita dibantu oleh cuka apel. Nah, cuka apel itu adanya di kisaran di sekitar pH scale-nya di 3. Nah, makanya dia bantuin kita tuh teman-teman, atau makanan-makanan fermentasi. Dia bantuin kita untuk bisa memproduksi yang namanya hydrochloric acid gitu teman-teman sekalian. Paham ya maksudnya? Alasannya itu aja. Karena kita hanya terlalu stres, jadi akhirnya kita butuh bantuan dia supaya tidak terjadi asam lambung naik, katupnya bisa ketutup terus, karena produksi asam lambungnya kita bisa terselenggara. Dibantu sama cuka apel yang punya pH scale-nya di kisaran 3 nih, udah mendekati kemampuan tubuh manusia tuh teman-teman, antara 3 atau ada yang bilang 3,5 atau apapun juga. Tapi intinya teman-teman paham bahwa kita menggunakan si cuka apel itu untuk kita jadikan sebagai siasat gitu ya. Siasatnya adalah kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan plus air. Nih teman-teman, di sini ada satu tantangan bagi sebagian, ketika itu sebenarnya nggak ada rasanya ya, rasanya nggak ada apa-apa, taruh aja di air, kita minum aja. Waktu kita minum itu, kalau bagi sebagian orang ada yang bisa merasa sakit, nah itu nanti boleh dibuat investigasi lagi. Jadi yang terjadi kadang-kadang teman-teman, dulu kita salah paham, kita beranggapan adalah bahwa, ini yang saya sering cerita ya sama teman-teman ya, jadi nanti makanya kenapa nanti diberesin dulu penyakitnya ya. Jadi dulu kita suka salah paham, kita beranggapan ketika asam lambung kita naik ke atas, lalu kita bilang, oh ternyata bukan asam lambung lokasinya naik ke atas, tapi kita bilang produksinya asam lambung kita naik, berarti produksi asam lambung kita berlebihan katanya. Ya kan, benar nggak? Sering nggak ada seorang bilang, asam lambungnya naik nih, artinya dia pikir produksi asam lambungnya naik. Makanya ketika produksi asam lambungnya dia pikir naik, padahal produksi asam lambung naik kan bagus sebenarnya, tapi dia pikir produksi asam lambungnya terlalu naik, maka dia melakukan apa? Mengkonsumsikan yang namanya obat-obatan medikasi anti-acid tadi. Nah, ketika mengkonsumsikan anti-acid tadi, makanya problemnya, makanya kenapa akhirnya keseringan mengkonsumsikan itu, makanya bisa menyebabkan yang namanya sensitivitas di pipa makanan tadi. Makanya ketika dia mengkonsumsikan, paham tentang hal ini dan akhirnya dia konsumsi cuka apel, pada saat dia konsumsi cuka apel ternyata ininya sakit. Si pipanya, si esofagusnya. Nah, nanti yang disalahin siapa? Cuka apel. Padahal yang salah adalah perilaku sebelumnya yang mengkonsumsikan antiasid, ya itu aja. Nah, jadi kalau nggak ada apa-apa, teman-teman lakukan strategi ini, yaitu adalah sebelum makan konsumsi ini, untuk salah satunya selain tadi ya, memproduksi asam lambung yang cukup sehingga jadi aktivasi enzim, sehingga jadi membantu pencernaan jadi lebih baik ke keberlanjutan perjalanannya. Dan yang kedua juga, nah ini teman-teman sekalian, salah satu side benefit daripada mengkonsumsikan cuka apel itu, kalau kita berbicara waktu kita makan karbo, dirubah oleh tubuh kita menjadi gula. Begitu makan gula, otomatis gula darahnya naik. Nah, kenaikan gula darah yang terlalu tinggi itu tadi bisa jadi lebih lambat ketika kita mengkonsumsikan si cuka apel dulu. Jadi tidak terjadi yang namanya spike glukos yang terlalu tinggi ke atas gitu ya. Jadi gara-gara kita makan cuka apel, ini kalau teman-teman lihat di sini, ini 90, dia 100 mg per desiliter darah, biasanya kadang-kadang dia naik ke atas atau di gini ya mungkin ininya. Nah, habis itu baru nanti kan diturunin kan gitu ya. Nah, ketika dia diturunkan inilah itu yang disebut namanya glucose spike atau insulin spike. Waktu penurunan ini terjadi asosiasi lapar, lemas, dan ngantuk. Itu yang saya sering bilang, penyebabnya daripada terjadinya kelaparan
Itu atau bukan karena disebabkan karena belum makan, tapi disebabkan karena baru habis makan, terutama setelah 1,5 jam habis makan karbo. Nah, makanya salah satu strateginya adalah, siasatnya adalah konsumsi cuka apel bisa bantu untuk terjadinya lonjakan gula darah yang terlalu tinggi ini, yang menyebabkan terjadinya curamnya penurunan gitu, yang akhirnya diasosiasikan oleh kita untuk jadi akhirnya ngantuk, lemas, dan akhirnya kita mau makan lagi gitu. Karena kan biasanya kan penurunan gula darah terjadi di setiap kita habis makan, which is adalah kita masih dalam rangka tetap menjalankan aktivitas kan, Des, bener kan? Makanya jadi supaya Des itu kan, bayangin kita ngantuk kan habis makan pagi kan, jam 9:30 ya. Nah kan nggak mungkin kan kita tidur kan gitu, maksudnya benar kan? Nah jadi supaya nggak tidur, jadi ngapain? Makan lagi gitu loh. Nah makanya kenapa tadi saya bilang lonjakan yang naik terus, lonjakan yang naik, akhirnya menyebabkan terjadi yang namanya kalori defisit gitu loh. Karena kitanya akhirnya jadi makan lagi jawabannya, karena jawaban dari ini semua adalah makan lagi gitu. Makanya kenapa makan lagi akhirnya berkonsekuensi terhadap kalori surplus. Nah, selain itu sebelum makan, supaya bantu pencernaan dan juga mencegah terjadinya glucose spike yang terlalu tinggi, kita juga bisa mengkonsumsikannya juga di jendela tidak makan pada saat bukan di bulan Ramadan nih, tapi di bulan biasa, di hari biasa, tapi pada saat di jendela tidak kita makan ya. Itu bisa bantu juga untuk menekan rasa nafsu makan kita yang terlalu tinggi. Kita jadikan sebagai minuman aja gitu, nggak apa-apa, boleh aja gitu ya. Misalnya pakai es batu, kita taruh di tumbler, lalu kita minum zip-zip aja, hanya untuk supaya mencegah supaya tidak terjadinya nafsu makan. Nah, selain itu juga bisa dilakukan di sebelum tidur ya. Cuma ini nanti banyak yang setuju, banyak yang nggak setuju ya ini ya. Tapi secara umum kalau ada yang melakukan konsumsikan cuka apel sebelum tidur itu dengan harapan besok pagi. Nah, teman-teman kan kalau kita, kenapa yang saya sering cerita, kenapa pagi kita terbangun? Karena badannya kan merasa saya selama 6-8 jam selama tidur, saya kan nggak dikasih makan. Makanya kenapa badannya stres dan kaget bangun. Dan waktu kaget bangun, dia berkolaborasi dengan matahari, karena matahari langsung membuat berteman sama kortisol, makanya hormon tidur langsung turun. Makanya kenapa kita bangun. Nah, pada saat itulah makanya ketika terjadinya stres, kortisol, pada saat itu gula darah kita naikkan di pagi hari. Nah, waktu gula darah kita naik di pagi hari sebenarnya adalah sebuah kewajaran ya. Tapi gara-gara semalamnya mengkonsumsikan cuka apel, jadi gula darahnya tidak naik seperti biasanya. Makanya kenapa disebut down phenomenon, itu bisa diatasin dengan cara konsumsi cuka apel sebelum tidur ya. Nah, bagaimana dengan di bulan Ramadan ini nih kita teman-teman sekalian? Nah, ya udah pasti kan kita nggak mengkonsumsikan cuka apel pada saat lagi puasa ya, Des ya. Iya. Jadi udah pasti pada saat berbuka. Jawabannya pada saat berbuka kapan? Yaitu adalah sebelum makan kan ya, udah pasti ya. Sebelum makan sesuatunya ini apa boleh gitu ya. Lalu yang kedua yaitu adalah pada saat sahur juga. Nah, sahur boleh konsumsi cuka apelnya, lalu plus apa? Nah, kalau teman-teman strateginya, kalau kita mau bikin supaya puasa kita terakhir makan kan jam 10 malam kan, jam 22 ya, benar ya? Terakhir makan misalnya sehari sebelumnya kan, pagi baru kita sahur lagi di jam 4 ya misalnya ya, benar ya? Nah, di antara jam 22 terakhir makan sampai jam 4 biasanya kadang-kadang kita jam 4 makan apa nih, Des? Biasanya kadang-kadang kita makan karbo ya. Kalau kita makan karbo di jam 4 sampai setengah 5, nanti kita baru makan lagi di jam 6 sore, berarti kita hanya puasanya 12-13 jam, bener ya? Nah, tapi kalau kita mau siasat menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, kita mau jadikan lemak sebagai sumber tenaga, di mana kita hitungannya adalah terakhir makan di jam 22, baru dapat karbo lagi di jam 6 sore atau di jam 18, betul ya? Nah, jadi puasanya berarti sahurnya kalau bisa nggak masukin karbo. Tapi tetap boleh konsumsi cuka apel, iya boleh. Bagus. Malah jadi tahan lapar. Proteinnya dapatnya dari apa, Des? Telur, ayam. Telur ya, yang paling gampang pagi ya, karena yang mudah disajikan. Kurang lebih demikian teman-teman. Saya terima kasih kepada teman-teman di Health Supply. Teman-teman jangan salah tuh, lihat tuh ya. Jadi
apple cidernya teman-teman lihat di sini ya, cuka apelnya ini semua teman-teman lihat ya. Jadi with mother, ini raw, unfiltered, apalagi itu tulisannya. Ini semua Pesticide. ya, pesticide free ya semuanya ya. Ini jadi sesuatu yang teman-teman bisa konsumsikan ya. Nanti diaduk dulu. Nah ini kita lihat nih ada mothernya tuh di situnya ya. Ada bulir-bulir gitu ya. Ya kurang lebih itu teman-teman, bukannya jualan ya. Ini hanya cuma contoh aja ya. Kalau teman-teman misalnya nanti mau pakai yang lain nggak apa-apa. Tapi intinya kebetulan saya bekerja sama-sama di Health Supply. Terima kasih teman-teman Mbak Citra dan kawan-kawan di Health ya. Yang ini jadi teman-teman pakai Vinega bisa jadi salah satu ininya ya. Itu aja. Tapi teman-teman nanti kalau teman-teman mau pakai merek lain, oh Mas Ade saya punya merek lain, ini apa? Ini mungkin ada yang dari Spanyol, ada yang dari Amerika. Nah kebetulan kalau Vinega memang produksi dalam negeri gitu aja. Kurang lebih itu teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Siasat mengkonsumsikan cuka apel buat nanti di bulan Ramadan. Buat teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa ya. Thank you.